Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah kita selalu bersyukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam mari pula selalu kita ucapkan. Mari kita selalu bersalawat kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali pada kesempatan Jumat kali ini, khatib menyampaikan wasiat takwa, menyampaikan nasihat, mengajak dan mengingatkan kita semua, khususnya diri khatib. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita betul-betul dan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan takwa, untuk bersungguh-sungguh bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bicara tentang takwa, paling tidak ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa takwa itu merupakan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana wujud tinggi rendahnya nilai kita di hadapan Allah? Maka jawabannya adalah takwa. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah bagaimana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa takwa itu merupakan bekal kita kembali kepada Allah. Semua kita, tidak ada satupun yang tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita kembali. Dan peringatan Allah, ketahuilah bahwa bekal kembali itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu, ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, takwa itu adalah implementasi ataupun pelaksanaan dari bangunan Islam yang kita dirikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ingin menegakkan Islam dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita, maka implementasinya adalah takwa. Bangunan Islam yang kita dirikan berupa pondasi, yaitu iman, tauhid, akidah. Lalu kita dirikan tiang-tiangnya dengan ibadah,
zakat, puasa, solat sebagai tiang agama. Lalu yang akan ada di puncak tertinggi dari keislaman seseorang itu adalah bagaimana tingkat akhlaknya, bagaimana kualitas akhlaknya, sehingga ketika semua ini, ketika kita dirikan bangunan Islam ini, maka hasilnya akan menjadi kualitas dari takwa itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, paling tidak nilai takwa yang harus ada pada diri kita yang berada pada puncak ketakwaan itu bisa kita ambil dari perspektif ilmu tasawuf, bisa dilihat dari 4 huruf dari huruf takwa itu. Apa itu? Yang pertama huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw, yang keempat huruf ya. Ini merupakan puncak tertinggi nilai takwa itu. Kalau kita sampai ke puncak itu, artinya kita sudah memiliki pondasi yang kuat, kita sudah membangun tiang-tiang yang kokoh. Kalau tidak, maka keempat nilai ini akan sulit kita wujudkan dalam kehidupan kita. Apa keempat nilai ini? Yang pertama huruf ta, yaitu tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Orang yang tawadu jauh dari sifat kesombongan, keangkuhan. Kalau ada orang yang berani tidak solat, berani melalaikan solat, berarti dia masih angkuh di hadapan Tuhannya. Oleh karena itu, nilai takwa yang pertama adalah tawadu. Orang yang rendah hati, orang yang menyadari bahwa tidak ada yang bisa ia sombongkan dalam hidup ini, bahwa tidak ada kekuatan yang mengatur dirinya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang tawadu paham persis akan sejatinya kehidupan yang sedang ia jalani. Tawadu, rendah hati, lawannya adalah keangkuhan dan kesombongan. Lalu yang kedua yaitu qanaah. Qanaah itu artinya orang yang selalu merasa cukup terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadanya, sehingga orang yang qanaah ini akan selalu mensyukuri, akan selalu bersyukur terhadap kehidupannya. Apapun yang terjadi pada dirinya itulah takdir Allah, dan dia mensyukuri itu. Dia tahu persis apa yang Allah berikan untuknya itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Karena mengapa? Kadang sesuatu hal tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi ketika kita mendapati hikmah di belakang itu, ternyata kehendak Allah itu, takdir Allah itu jauh lebih baik dari apa yang kita prasangkakan. Orang yang qana, orang yang merasa cukup, jauh dari rasa tamak dan rakus. Mengapa terjadi musibah di mana-mana? Karena kerakusan manusia. Karena sedikit kita mendapati orang yang qanaah dalam hidupnya. Mereka tamak, rakus, ingin lebih, ingin memiliki segalanya, padahal kehidupan dunia ini singkat, sesaat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan, yang menipu. Sedikit orang menyadari ini. Banyak orang yang rakus, mengeksploitasi hutan, perut bumi dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadinya. Lalu apa yang terjadi? Dia melakukan kerusakan di muka bumi. Mengapa kerusakan ini bisa terjadi? Karena ulah orang-orang yang tamak dan rakus, yang jauh dari memiliki sifat qanaah sebagai bagian dari kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu wara. Wara itu adalah orang yang selalu berhati-hati. Berhati-hati bukan hanya dalam hal yang haram, bahkan dalam hal yang syubhat yang boleh dia berhati-hati.
Dia berhati-hati memakan harta, mengambil harta, mencari harta. Jangan sampai harta yang ia berikan untuk anak istrinya itu dari harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dari harta yang haram. Nah, kalau orang sudah mampu melakukan apa saja, tidak peduli halal haram, maka disitulah jauh kita dari kualitas suara itu sendiri. Bagaimana kita berhati-hati dalam menjalani hidup ini, diibaratkan kita berjalan di tengah jalan yang penuh duri, sehingga setiap kita melangkah dengan hati-hati. Lalu yang terakhir adalah huruf ya, yakin bahwa orang yang takwa itu dia yakin betul bahwa kehidupan yang ada saat ini adalah fana sifatnya. Dia yakin akan ada kehidupan akhirat, dia akan kembali kepada Allah, dan dia tahu persis wal akhiratu khairul laka, bahwa akhirat itu lebih baik, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik, dan disitulah kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada lain prioritas hidup yang harusnya kita lakukan selain daripada kita bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Itu saja target kita. Mengapa? Dengan takwa yang kita raih, maka kita akan mendapati sebuah keagungan yang paling besar. Apa itu? Yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah redha, maka semuanya akan baik yang akan kita terima ketika kita baik dalam menjalani hidup ini, lebih-lebih ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.